Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang perkalian bilangan bulat. Pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang apa itu bilangan bulat serta penjumlahan bilangan bulat. Nah, kira-kira apakah hubungan antara penjumlahan dan perkalian bilangan bulat? Ya, kita bahas ya. Pernahkah kalian pergi berobat ke rumah sakit atau ke dokter? Nah, biasanya kalau kita berobat ke rumah sakit atau ke dokter, kita dikasih obat atau resep obat yang pada resep obat tersebut tertulis di sana aturan minumnya, yaitu misalkan 3 kali sehari. Nah, kira-kira apakah artinya 3 kali sehari ini? Oke, 3 kali sehari atau bisa kita tulis juga dengan 3 kali 1 hari. Nah, 3 kali 1 hari ini juga bisa kita tuliskan 1 ditambah 1 ditambah 1. Nah, jadi 3 kali 1 hari itu sama dengan kita meminumnya 1 ditambah 1 ditambah 1, atau kita menjumlahkan angka 1 sebanyak 3 kali. Nah, ini kita sebut dengan perkalian 3 kali 1. Jadi hubungan antara perkalian dan penjumlahan bilangan bulat itu adalah perkalian bilangan bulat itu akan sama dengan kita menjumlahkan beberapa kali bilangan bulat tersebut. Secara umum, misalkan ada dua buah bilangan, kita misalkan bilangan A dan bilangan B. Nah, berlaku A kali B itu akan sama dengan B ditambah B ditambah B ditambah sampai B. Nah, ini artinya A kali B ini kita akan menjumlahkan B ini sebanyak A kali. Contoh 3 kali 4. 3 kali 4 itu artinya kita menjumlahkan angka 4 sebanyak 3 kali. Oke, 4 ditambah 4 ditambah 4 itu hasilnya sama dengan 12. Selanjutnya kita akan membahas tentang bilangan bulat positif kali bilangan bulat negatif. Nah, bagaimana hasilnya bilangan bulat positif kalau kita kalikan dengan bilangan bulat negatif? Untuk setiap bilangan A dan B berlaku A dikali negatif B itu sama dengan negatif AB. Nah, ini adalah kunci dari perkalian bilangan positif kita kali dengan bilangan negatif. Jadi hasil perkalian bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif adalah bilangan bulat negatif. Kita lihat contohnya. Tentukan hasil perkalian bilangan berikut. Yang A 8 kali negatif 6. Yang B itu adalah 9 kita kali 2 kali negatif 12. Nah, kira-kira bagaimana cara kita menyelesaikannya? Kita jawab di sebelah kanannya. Untuk yang A bisa langsung kita tahu hasilnya. 8 dikali bilangan bulat negatif. 8 positif, ini negatif 6. Maka 8 dikali negatif 6 itu sama dengan negatif 4 kali 8. 6 kali 8 atau 8 kali 6 itu adalah 48. Oke, yang B 9 kali 2 kali dalam kurung negatif 12. Nah, kalau kita ketemu perkalian yang seperti ini, yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah yang di dalam tanda kurung. Kita jawab 9 kita tulis terlebih dahulu kali, kita buka kurung, 2 kali negatif 12. 2 bilangan positif, 12 bilangan bulat negatif. Kemudian ini pasti hasilnya positif, kita kali dengan negatif, hasilnya negatif. Maka 2 kali negatif 12 itu adalah negatif 24. Nah, sekarang tersisa 9 dikali atau 9 kali negatif 24. Hasilnya adalah negatif 216.
Selanjutnya kita lihat bilangan bulat negatif kali bilangan bulat positif. Kalau yang pertama tadi bilangan bulat positif kali bilangan bulat negatif. Nah, perhatikan untuk bilangan A dan B berlaku negatif A kita kali dengan B itu sama dengan negatif AB. Ini dia. Jadi hasil perkalian bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat positif adalah bilangan bulat negatif, sama dengan yang pertama tadi. Nah, kita lihat contoh. Yang pertama, misalkan min 4 kita kali dengan 7. Min 4 bilangan bulat negatif kita kali dengan bilangan bulat positif. Hasilnya adalah negatif 4 kali 7, 28. Contoh yang kedua atau yang B itu adalah dalam kurung 6 dikali negatif 7 kita kali dengan 8. Nah, kita tahu bahwa yang harus kita kerjakan terlebih dahulu adalah yang di dalam tanda kurung. 6 kali negatif 7. 6 bilangan bulat positif dan ini negatif 7. Positif kali negatif adalah negatif. Negatif nih, 6 kali 7 42. Kita kali 8. Nah, negatif 42 kita kali 8 hasilnya negatif 336. Yang ketiga, perkalian dua bilangan bulat negatif. Kita lihat, untuk setiap bilangan A dan B berlaku negatif A kali negatif B itu adalah hasilnya sama dengan AB. Atau hasil perkalian dua buah bilangan bulat negatif adalah bilangan bulat positif. Ini yang perlu kita ingat. Langsung kita lihat contoh agar lebih paham. Contoh yang pertama ada negatif 8 kita kali dengan negatif 10. Yang B itu ada negatif 7 kita kali 4 kita kali dengan negatif 6. Kira-kira bagaimana hasilnya? Kita jawab di sebelah. Untuk yang A, negatif 8 kali negatif 10. Kita tahu tadi perkalian dua buah bilangan negatif menghasilkan bilangan bulat positif. Maka negatif kali negatif positif. 8 kali 10 hasilnya adalah 80. Oke, yang A. Kemudian yang B. Negatif 7 kali 4 negatif kali positif hasilnya adalah kita tuliskan, boleh kita tuliskan lagi. Negatif 7 kali 4 kali negatif 6. Negatif 7 kali 4 negatif 28. Sedangkan negatif 28 kali negatif 6. Nah, negatif kali negatif itu adalah positif. 28 dikali 6 itu adalah 168. Yang keempat, perkalian suatu bilangan dengan 0. Jika suatu bilangan dikalikan dengan 0 atau 0 dikalikan dengan suatu bilangan, hasilnya adalah 0. Berapapun angkanya, apabila kita kalikan dengan 0, maka hasilnya nanti adalah 0. Kita lihat contoh. Misalkan ada 5 kali 0 itu hasilnya adalah 0. Atau yang kedua, 0 dikali 1000. 0 kali 1000 hasilnya juga 0. Jadi bisa kita simpulkan bahwa berapapun angka yang kita kalikan dengan 0, maka hasilnya tetap 0 itu sendiri. Kemudian yang kelima yaitu suatu bilangan dikalikan dengan 1. Nah, kira-kira kalau kita mengalikan suatu bilangan dengan 1, hasilnya adalah bilangan itu sendiri.
Jadi berapapun angka, kita misalkan angkanya A, kalau kita kalikan dengan 1, hasilnya tetap A. Oke, kita lihat contohnya. Misalkan 9 kita kali 1, hasilnya tetap 9. Contoh yang kedua, misalkan 1 kita kali dengan 250, hasilnya tetap 250. Nah, demikianlah materi kita tentang perkalian bilangan bulat. Silakan kerjakan ini sebagai latihan, boleh dikerjakan di buku latihannya. Materi kita berikutnya adalah materi tentang pembagian bilangan bulat. Selanjutnya kita akan membahas tentang pembagian bilangan bulat. Kalau tadi kita sudah membahas tentang perkalian bilangan bulat, sekarang kita lihat hubungan pembagian dan perkalian. Pembagian adalah operasi kebalikan dari perkalian, atau bisa kita sebut juga dengan perkalian itu adalah kebalikan dari pembagian. Kalau kita misalkan kita punya P itu adalah bilangan bulat, P kita bagi dengan Q menghasilkan atau sama dengan R. Itu juga akan sama dengan R kali Q itu sama dengan P. Nah, jadi ini adalah pembagian, ini adalah kebalikan dari perkalian. Kita lihat contoh agar lebih paham. Contoh yang pertama, negatif 15 kita bagi dengan 3. Nah, konsep pembagian dan perkalian itu adalah sama. Kalau tadi negatif kita kali dengan positif, hasilnya negatif. Itu juga berlaku untuk pembagian. Kita lihat, negatif 15 kita bagi dengan 3, itu adalah negatif 5. Nah, kalau kita misalkan yang ini adalah P dibagi dengan Q, maka menghasilkan R. Kita akan membuktikan benarkah R dikali Q itu nanti hasilnya P. Nah, kita coba. R itu tadi 5, R itu adalah negatif 5. Kita kali dengan Q, Q kita adalah 3. Negatif 5 kita kali 3 hasilnya adalah negatif 15. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa R itu 5, kemudian Q 3, dan hasilnya adalah ini P, ini Q, dan ini adalah R. Jadi memang terbukti bahwa perkalian itu adalah kebalikan dari pembagian itu sendiri. Selanjutnya, untuk setiap bilangan bulat A atau untuk sembarang bilangan bulat A, maka berlaku A bagi 0 itu tidak terdefinisikan. A kita bagi dengan 0 itu hasilnya tidak terdefinisikan. Contohnya seperti apa? Ya, misalkan 7 kita bagi 0 hasilnya tidak terdefinisikan. Paham ya? Nah, untuk selanjutnya, untuk sembarang bilangan bulat A dengan A-nya tidak sama dengan 0, maka berlaku 0 kita bagi dengan A hasilnya sama dengan 0. Jadi 0 kita bagi dengan sebuah bilangan bulat, maka hasilnya tetap 0. Bagaimana contohnya? Boleh kita langsung buat di sini. Misalkan 0 kita bagi dengan 5. 0 bagi 5 hasilnya adalah 0 itu sendiri. Oke, demikianlah materi kita tentang pembagian bilangan bulat. Selamat belajar, selamat bekerja. Mudah-mudahan bisa membantu adik-adik untuk belajar di rumah. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.